Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahida Askamulida dari Agroteknologi 2B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada tanaman. Tanaman dapat dikatakan sakit apabila ada perubahan seluruh atau sebagian organ-organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. Dengan demikian, penyakit tanaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang dari keadaan normal. Penyakit tanaman dalam arti luas seperti yang dikemukakan oleh Wetzel, Fadrobet, dan Botroid adalah suatu aktivitas fisiologi yang merugikan akibat gangguan terus-menerus oleh faktor penyebab primer dan dinyatakan melalui aktivitas sel yang abnormal, serta ditunjukkan dalam keadaan patologis yang khas atau disebut gejala. Dari gejala ditimbulkan cukup jelas dilihat bahwa penyakit dapat menurunkan kualitas atau nilai ekonomis dan merupakan akibat interaksi yang cukup lama. Tanaman sakit adalah suatu keadaan proses hidup tanaman yang menyimpang dari keadaan normal dan menimbulkan kerusakan. Makna kerusakan tanaman adalah setiap perubahan pada tanaman yang menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 5 contoh penyakit pada tanaman. Yang pertama ada penyakit antraknose pada mangga. Gejala mangga terserang penyakit antraknose yaitu terlihat bintik-bintik hitam pada daun, flus, malai, dan buah. Apabila bunga yang terserang, maka seluruh panen akan gagal karena bunga yang rontok. Serangan hebat bisa terjadi apabila kondisi udara terlalu lembab, banyak awan atau hujan waktu masa berbunga. Selain itu, jika malam hari timbul embun yang banyak, bisa juga menambah parah serangan penyakit antraknose. Penyebab penyakit antraknose pada mangga yaitu jamur Coletotrichum gloeosporioides. Cara pengendalian penyakit antraknose pada mangga yaitu yang pertama pemangkasan, yang kedua menanam mangga jangan terlalu rapat, yang ketiga jangan menanam mangga untuk industri di daerah lembab, yang keempat bagian tanaman yang kena penyakit dikumpul dan dibakar, yang kelima semprot dengan fungisida pada gejala awal. Selanjutnya penyakit diplodia pada mangga. Penyakit diplodia pada mangga yaitu penyakit yang menyerang batang, dahan, dan ranting. Gejala penyakit diplodia adalah kulit luar batang mangga terlihat pecah-pecah, mengeluarkan getah cairan, coklat, kehitaman, atau belendok. Makin lama luka melebar dan kulit mengelupas, selanjutnya mangga kering dan mati. Penyebab penyakit diplodia yaitu cendawan atau jamur Botrytis diplodia theobromanae. Serangan biasanya mulai muncul karena dipicu oleh luka kulit batang karena benda tajam atau sebab lain. Pada musim kemarau, luka mengeluarkan belendok, atau musim hujan luka berkembang hingga jaringan kayu. Cara pengendalian penyakit diplodia adalah yang pertama menghindari batang ranting tergores atau luka. Yang kedua, hati-hati dalam memangkas cabang, jangan menyisakan tempat berkembang biak jamur. Yang ketiga, cabang yang terserang dipotong dan dibakar, lukanya ditutup dengan Clorox. Yang keempat, batang yang terserang dikupas diolesi benlate. Yang kelima, diberi kapur pada pangkal batang. Yang keenam, jika gejala penyakit muncul saat buah masih muda, segera disemprot dengan fungisida Coccidae. Selanjutnya ada penyakit bercak daun alternaria. Penyakit bercak daun alternaria pada tanaman sawi disebabkan oleh Alternaria brassicae atau Alternaria brassicicola. Karena sebagian besar struktur tanaman sawi merupakan daun, maka penyakit ini dapat menimbulkan dampak yang fatal. Parahnya lagi ialah penyakit bercak daun ini dapat menyerang sawi di semua fase pertumbuhannya. Gejala awal serangan dimulai dari kemunculan bercak berukuran kecil pada daun kemudian berubah menjadi besar. Bercak ini berwarna coklat gelap dengan lingkaran yang konsentris. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu yang pertama penggunaan benih yang bebas dari patogen, yang kedua perendaman benih di dalam air hangat, yang ketiga perendaman benih di dalam fungisida, yang keempat pengaturan kelembaban lingkungan, yang kelima pembersihan bagian tanaman yang terserang, yang keenam penyemprotan memakai fungisida Promethon 250 EC. Selanjutnya ada penyakit busuk hitam. Penyakit penting lainnya pada tanaman sawi yaitu penyakit busuk hitam. Penyebab penyakit ini adalah Xanthomonas campestris PF. Gejala awalnya berupa pembusukan di area tepi daun, lalu berlanjut dengan klorosis. Setelah itu, bagian yang membusuk tadi akan mengering dan terbakar saat sudah mencapai tahap nekrosis. Pusat serangan umumnya terletak di pori daun. Jaringan angkut yang terserang akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman.
Mengendalikan penyakit busuk hitam pada tanaman sawi diantaranya: yang pertama, pergiliran tanaman yang ditanam di lahan; yang kedua, pemakaian benih yang bebas dari bibit penyakit; yang ketiga, menjaga agar tanaman tidak terluka; yang keempat, menghindari bekerja di lahan saat daun sawi basah; yang kelima, penggunaan benih yang tahan terhadap penyakit; dan yang keenam, penyemprotan memakai bakterisida Coccidia 77 WP. Ada penyakit layu pembuluh. Penyakit yang paling sering menyerang tanaman sawi adalah penyakit layu pembuluh. Adapun penyakit ini sendiri disebabkan oleh serangan Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, dan Verticillium albuatrum. Sesuai namanya, penyakit ini mengakibatkan bagian pembuluh tanaman sawi mengalami layu. Gejala awal yang ditunjukkan oleh tanaman ketika terserang penyakit ini yaitu pembuluh di dalam batang tanaman yang dibelah tampak berwarna coklat. Hal ini disebabkan oleh serangan patogen pada pembuluh silem. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit layu pembuluh yakni: yang pertama, penggunaan benih yang memiliki ketahanan tinggi; yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan lahan lewat sanitasi; yang ketiga, pembuatan drainase untuk mencegah genangan air; yang keempat, penggunaan fungisida secara tepat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.